Halo teman-teman, nama saya Nur Hafizah Nasution. Saya dari Tateris Biologi 1. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang ekologi hewan mengenai faktor lingkungan abiotik yang mempengaruhi kehidupan hewan. Aksi reaksi hewan dalam lingkungan biotik dan abiotik. Hewan adalah organisme yang bersifat mati atau organisme yang dapat bergerak dan berpindah tempat yang disebabkan oleh rangsangan dari lingkungannya. Sumber daya yang mempengaruhi hidup pada hewan adalah sebagai berikut. 1. Materi. Materi merupakan bahan atau zat yang diperlukan oleh organisme untuk membangun tubuh, yang terdiri atas zat anorganik yang terdiri dari air dan garam mineral, dan zat organik yaitu tubuh organisme lain atau sisa tubuh organisme yang sudah mati. Yang kedua, energi. Energi merupakan sumber daya yang diperlukan oleh organisme untuk melakukan aktivitas hidup. Yang ketiga adalah ruang, yang digunakan sebagai tempat organisme untuk menjalankan siklus hidupnya. Selanjutnya, 3 interaksi dalam ekosistem. Yang pertama, aksi, yaitu interaksi lingkungan fisik dengan organisme yang akan menentukan hidup matinya. Misalnya, cahaya matahari yang diperlukan oleh tumbuhan hijau untuk berfotosintesis. Yang kedua adalah koaksi, yaitu interaksi timbal balik antara organisme dengan organisme lainnya. Misalnya, rumput yang dimakan oleh hewan herbivora disebut dengan interaksi herbivori, atau tikus yang dimangsa elang disebut dengan interaksi predasi. Yang ketiga adalah reaksi, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan. Misalnya, reaksi antara naungan pohon dengan terbentuknya humus atau reaksi struktur tanah dengan tinja yang dihasilkan oleh hewan herbivora. Zat anorganik pada lingkungan. Menurut Amira Naura Hasna 2018 dalam bukunya yang berjudul Sistem Ekologi Lingkungan, maka lingkungan abiotik adalah unsur yang terdiri atas bahan-bahan yang tidak hidup yang sangat mempengaruhi kehidupan komponen biotik. Zat anorganik yaitu tanah, memiliki sifat fisik yang berperan dalam ekosistem meliputi tekstur, kematangan, dan kemampuan menahan air. Yang kedua adalah air, merupakan substansi penting. Air dapat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup seperti suhu air, kadar mineral air, salinitas, arus air, penguapan, dan kedalaman air. Yang ketiga adalah udara, merupakan lingkungan biotik yang berupa gas. Gas itu terbentuk saat di atmosfer yang melingkupi makhluk hidup. Oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen merupakan gas paling penting bagi kehidupan makhluk hidup. Selanjutnya yaitu cahaya matahari, merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Namun demikian, penyebaran cahaya di bumi belum merata. Oleh karena itu, organisme harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang intensitas dan kualitas cahayanya berbeda. Selanjutnya yaitu suhu atau temperatur. Setiap makhluk hidup memerlukan suhu optimum untuk kegiatan metabolisme dan perkembangannya. Selanjutnya, topografi akan menentukan keanekaragaman hayati di suatu wilayah dan penyebab suatu organisme. Zat organik pada lingkungan. Yang pertama adalah produsen. Semua produsen dapat menghasilkan makanannya sendiri sehingga disebut dengan organisme autotrof. Sebagai produsen, tumbuhan hijau menghasilkan makanan atau karbohidrat melalui proses fotosintesis. Makanan dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri maupun makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, produsen merupakan sumber energi utama bagi organisme lain, yaitu konsumen. Yang kedua adalah konsumen.
Semua konsumen tidak dapat membuat makanan sendiri dalam tubuhnya, sehingga disebut heterotrof. Mereka mendapat zat organik yang telah dibentuk oleh produsen atau dari konsumen lain yang menjadi mangsanya. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dikelompokkan sebagai berikut. 1. Pemakan tumbuhan herbivora, misalnya kambing, kerbau, kelinci, dan sapi. 2. Pemakan daging atau karnivora, misalnya harimau, burung, elang, dan serigala. Yang 3. Pemakan tumbuhan dan daging disebut dengan omnivora, misalnya ayam, itik, dan orangutan. Yang 4 adalah komposa, merupakan yang berperan penting dalam ekosistem. Jika kelompok ini tidak ada, maka kita akan melihat sampah yang menggunung dan makhluk hidup yang mati. Tapi dia sebagai dekomposer berperan sebagai pengurai yang mengurai zat-zat organik dari bangkai menjadi zat-zat organik penyusunnya. Pada gambar dapat kita lihat gimana perjalanannya mulai dari rumput menghasilkan makanan sendiri, kemudian dimakan oleh belalang, selanjutnya belalang dimakan oleh katak, dan katak dimakan oleh ular, dan ular akan dimakan oleh elang. Begitulah siklus perjalanan pada komponen biotik. Efek faktor lingkungan terhadap fisiologi hewan. Yang pertama, letal, perubahan yang menyebabkan hewan mati. Yang kedua, masking, perubahan lingkungan yang menyebabkan hewan memodifikasi fisiologinya. Yang ketiga, terarah atau direktif, merupakan perubahan lingkungan yang menyebabkan hewan berorientasi sehingga dapat mengatur respon perubahan lingkungan. Yang keempat, controlling, merupakan perubahan lingkungan yang menyebabkan fungsinya suatu proses fisiologis. Yang kelima, efisien, merupakan berkurangnya konsentrasi kimia dalam medium. Demikianlah pemaparan dari saya.